Halo Sobat Bonsai dimanapun berada, semoga sehat dan sukses selalu ya. Jumpa lagi di channel Sila Suantara. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan repotting atau menaruh, lebih tepatnya menanam pohon bonsai ke dalam pot ya teman-teman. Dimana pohon yang akan kita proses pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah ini dia, bahan bonsai Hokianti ya teman-teman. Ini tepat merupakan 3 minggu setelah kita melakukan pengawatan di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, dan begini penampakannya setelah 3 minggu, dan selanjutnya saya akan pindahkan pohon ini yang sebelumnya saya proses di dalam polybag. Saya akan pindahkan ke pot khusus bonsai ya teman-teman, dan kita akan melakukan proses selanjutnya di dalam pot ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Dan tonton videonya sampai habis ya teman-teman, jangan di skip ya, supaya informasinya nyambung. Oke, apa saja tahapan yang perlu dilakukan? Langsung saja kita eksekusi. Nah, baiklah Sobat Bonsai, pada video sebelumnya saya sempat upload 2 video tentang pohon ini ya teman-teman, dimana pada saat itu saya melakukan tahap awal dan juga bagaimana saya melakukan pengawatan pada bonsai ini. Nah, dan sekarang saya akan memindahkan pohon ini ke dalam pot khusus bonsai ya teman-teman. Nanti proses selanjutnya kita akan lakukan pada pot tersebut ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana saya memproses bahan bonsai Hokianti ini dari nol hingga sampai sekarang ini, bisa ditonton di video saya yang sebelumnya ya. Linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman. Nah, adapun tahapan yang perlu kita lakukan sebelum kita memindahkan bonsai ini ke dalam pot ya, kita pruning dulu sedikit ya teman-teman. Saya akan melakukan pemangkasan sedikit pada pohon ini, supaya nantinya juga pada saat dipindahkan ke dalam pot, saya juga akan melakukan pruning akar ya, dimana nanti supaya pohonnya tidak stres dan juga menghindari resiko kematian ya. Oke teman-teman, langsung saja. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah nih, kita melakukan pruning dulu pada pohon ini ya teman-teman. Nah, adapun di sebelah sini bisa dilihat, di sini ada tunas-tunas baru yang tumbuh yang tidak kita inginkan. Kita bisa membuangnya teman-teman. Kita buang saja tunas-tunas dalam yang tidak kita perlukan. Nah, di sini juga ada, kita bisa buang pakai gunting atau pakai tangan ya teman-teman. Nah, sesuai dengan kembali lagi pada konsep dalam pembuatan bonsai ini, saya akan membentuk gaya formal aja teman-teman, dimana nanti gaya formal bentuknya akan mengerucut seperti ini ya teman-teman, akan mengerucut. Nah, di sanalah kita akan memotong. Ini kan cabangnya udah panjang nih. Nah, saya akan potong aja sekalian kawatnya, saya potong nggak apa. Nanti juga kita akan lepas kawatnya. Kita potong aja teman-teman. Kita kembali ke konsep kita dalam pembentukan bonsai ini, dimana saya akan membentuk bonsai ini dengan gaya formal saja teman-teman. Nah, kita pruning seperti ini. Beginilah penampakannya setelah kita pruning ya teman-teman. Nah, bisa dilihat pada bagian cabang yang ini sebelumnya saya sempat melakukan pruning ya teman-teman. Saya zoom aja deh dikit. Di video sebelumnya pada bagian cabang yang ini saya sempat melakukan pruning ya teman-teman, dan bisa dilihat sekarang sudah tumbuh cabang-cabang baru ya. Dan cabang-cabang yang baru tumbuh itu pun daunnya berukuran lebih kecil ya dari daun yang sebelumnya.
Inilah fungsinya kenapa kita perlu melakukan pruning secara berkala pada pohon bonsai kita ya teman-teman. Selain daun yang tumbuh akan menjadi lebih kecil, cabangnya pun akan menjadi semakin rapat. Pruning sudah. Nah, sekarang langsung saja ya kita bongkar media tanamnya. Kita bongkar media tanamnya karena nantinya saya akan melakukan pruning akar ya pada bahan bonsai Hokianti ini, dan nanti akarnya akan kita sesuaikan dengan ukuran pot yang baru ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Dulu pada saat saya menanam pohon ini di polybag, saya menaruh alas berupa potongan keramik ya. Hal ini bertujuan supaya akarnya bisa tumbuh ke arah samping dan kita menjadi lebih mudah untuk mengontrol pertumbuhan akarnya. Setelah itu, kita cuci akarnya sampai bersih ya teman-teman. Hal ini bertujuan supaya kita menjadi lebih mudah dalam melakukan pruning pada akarnya nanti. Kita cuci bersih seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita melakukan pruning akar pada pohon Hokianti ini ya teman-teman. Pruning akar ini aman untuk dilakukan karena tadi kita sudah melakukan pruning pada cabang bagian atasnya ya. Jadinya nanti pohon ini akan tumbuh akar-akar baru dibarengi dengan tumbuhnya cabang-cabang baru pada bagian atas. Dan juga perlu diperhatikan ya teman-teman, pada saat melakukan pruning akar ini kita sesuaikan juga dengan ukuran pot yang mau kita pakai ya. Dan jeng 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 jeng, ini dia pot yang akan saya pakai ya. Dan pada bagian dasar potnya saya taruh alas berupa jaring kawat ya. Hal ini bertujuan untuk mencegah medianya terjatuh pada saat kita melakukan penyiraman. Karena bisa dilihat sendiri ya teman-teman, lubang pada pot ini berukuran lumayan besar ya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan drainase pada saat kita melakukan penyiraman. Dan langsung saja kita isi potnya dengan media tanam ya teman-teman. Di sini saya menggunakan tanah subur dicampur dengan pasir malang dan kotoran kambing ya, dengan perbandingan 1:1. Di sini kita menggunakan media yang poros ya teman-teman. Yang poros tetapi tetap mempertimbangkan kesuburan daripada media tanam itu sendiri. Poros dalam artian ketika kita melakukan penyiraman, airnya bisa langsung turun dan tidak menggenang di dalam pot ya teman-teman. Setelah itu kita letakkan pohonnya dan kita atur supaya pohonnya terlihat enak untuk dipandang. Enak. Ya pokoknya kita aturlah teman-teman. Kita atur saja sesuai selera. Yang penting hati kita senang dan pohonnya bisa tumbuh dengan subur ya. Setelah itu kita langsung timbun saja pakai media ya teman-teman. Dan jangan lupa pohonnya disiram. Siramnya pakai air aja teman-teman, nggak usah pakai yang lain. Kita siram sampai rata. Dan finally, ini dia tampilan baru dari bonsai Hokianti Mame dengan media tanam dan pot yang baru. Jangan lupa, pohon ini jangan langsung dijemur ya teman-teman. Kita teduhkan dulu selama 1 minggu hingga 2 minggu, barulah pohon ini siap untuk dijemur kembali. Dan juga, saksikan terus update dari perkembangan bonsai Hokianti ini. Tulis di kolom komentar jika teman-teman punya pertanyaan ya. Dan juga, like dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi
untuk membuat konten yang bermanfaat. See you on the next video, dan salam bonsai Indonesia. Bye-bye.